internet agak berhenti pada saat ini, tidak terlalu banyak aktivitas, terlebih masalah dengan corona ini, pandemi ini. Jadi kita jarang bertemu, tapi kita ketemu di WA group atau di Zoom ini ya, di Zoom ini. Ya, beberapa waktu yang lalu Pendeta Del ini meminta saya untuk mengisi acara di kesehatan di KKR ini ya, KKR di Jemaat Tanjung Perak. Ya kalau saya disuruh sama sama Pendeta Del itu saya nggak bisa nolak. Kalau waktunya tepat saya akan bawakan karena ini adalah teman baik saya ya, dan saya juga sudah mendapatkan beberapa buku dari Pendeta Del. Rajin sekali Pendeta Del ini menulis akan buku-buku ya, baik sekali. Terima kasih Pendeta Del untuk kesempatan ini. Terima kasih pada majelis jemaat dan juga kepada seluruh jemaat dan kepada seluruh saudara-saudara yang sudah hadir pada malam hari ini. Pendeta Dale mentitahkan saya katanya, mentitahkan saya untuk kita bahas sedikit tentang diabetes, ya. Saya akan membahas dan saya diberikan waktu 20 menit, tapi kelihatannya lebih sedikit ya, nggak apa-apa ya Pendeta Dale malam terakhir ini ya. Kalau malam terakhir mungkin kita bisa lebih malam sedikit selesainya ya, lebih malam sedikit karena kapan lagi ya, kapan lagi kita bertemu di KKR ini. Baik, terima kasih. Untuk ini saya ingin share screen, boleh saya dapat bisa masuk untuk share screen. Oh ya, untuk sedikit perkenalan lagi tambahan dari saya, ya saya memang bekerja di Bandung, di beberapa rumah sakit di Bandung, dan saya adalah seorang dokter yang bekerja di bidang penyakit dalam. Di bidang penyakit dalam ya, kami bertugas sesuai dengan yang sudah diberikan Tuhan kepada kami. Baik, saya akan share screen untuk ini. Oke. Baik, saya akan membahas tentang diabetes secara cepat. Mungkin saudara-saudara sekalian sudah pernah mendengar dan sudah sering mendengar tentang diabetes ini ya. Jadi saya akan ada beberapa slide yang akan saya liwat secara cepat karena waktunya yang agak sempit. Oke, kita akan melihat definisi diabetes itu. Apakah diabetes itu? Diabetes adalah gangguan metabolisme di dalam badan kita. Jadi metabolisme seluruh di badan kita akan terganggu karena adanya diabetes. Dan gangguannya ada pada sekresi dan aktivitas dari insulin, atau kedua-duanya, sekresinya berkurang, aktivitas insulinnya terhambat, dan terjadi kenaikan yang secara kronis dari gula darah kita sebut hiperglikemia, ya, kerusakannya yang jangka panjang pada kerusakan organ-organ, disfungsi beberapa organ di dalam tubuh kita hanya karena bisa disebabkan oleh diabetes, Nah, kita bahas tentang insulin. Apakah insulin? Insulin itu hormon. Ada kita punya organ di belakang. Kalau kita lihat ulu hati, di belakang ulu hati itu adalah lambung kita. Di belakang lambung tersebut adalah organ yang namanya pankreas ya, Dan insulin itu adalah hormon yang membantu otot-otot dan jaringan tubuh menggunakan gula ya yang ditangkap dari darah, sehingga gula tersebut dipakai untuk energi dari otot-otot, sehingga kita bisa menggerakkan otot kita bisa berjalan, kita bisa bernapas pun adalah karena adanya gula yang ditangkap oleh insulin yang dibawa kepada jaringan-jaringan. Jadi kalau tidak ada insulin, tidak bisa menangkap gula, jadi badan kita akan lemas karena tidak ada makanan yang dibawa ke otot kita ya. Di Indonesia pada tahun 2000 ada 8,4 juta, diperkirakan pada tahun 2030 menjadi 21,3 juta. Jadi 9 tahun lagi kita di Indonesia akan mencapai sekitar 21 juta orang yang terkena diabetes. Sebagai contoh di Jakarta, yang kita lihat yang jauh-jauh aja dulu, tahun-tahun yang jauh 1,7%, tahun 93 5,7%, tahun 2001 12,6%. Apa artinya? Bertambah banyak orang-orang yang menderita diabetes dari tahun ke tahun. Nah, diperkirakan pada tahun 2025
ada prevalensi diabetes terjadi di negara-negara berkembang, akan terjadi perkembangan yang sangat besar di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, karena Indonesia adalah negara-negara yang sedang berkembang ya. Setiap tahunnya ada penderita diabetes yang bertambah sekitar 7 juta dan 3,8 juta orang meninggal karena diabetes setiap tahunnya. Jadi kalau dilihat-lihat dihitung itu setiap 10 detik kita hitung aja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 satu orang meninggal. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 satu orang meninggal. Setiap 10 detik ada satu orang meninggal karena diabetes dan pengikut-pengikutnya ya. Sekitar 50 orang diabetes yang masalahnya mereka tidak mengerti tidak mengetahui kondisi mereka. Mereka tidak mengetahui yang mereka itu adalah penderita diabetes dan bisa juga mencapai sekitar 80%, cukup banyak. Jadi kadang-kadang kita nggak mengetahui kita ada diabetes atau tidak. Dan nanti kita akan pelajari bagaimana kita mengetahui yang kita ada diabetes. Karena dengan penanggulangan secara dini diabetes ini tentu kita akan mengurangi komplikasi-komplikasi yang terjadi pada tubuh kita ya. Ini dia pada diabetes di tahun 2000 aja ya, tapi tadi kita sudah lihat berkembangnya itu. Ini saya belum dapat yang terbaru, tapi kita lihat aja Indonesia ini, di sini Indonesia ya, kita lihat ada sekitar 1,5 sampai 5 juta orang ya, merah dia punya warnanya ini. Cukup banyak ya. Oke. Ada diabetes ada tipe-tipenya, yang tipe 1 ya. Tipe 1 ini tubuh kita tidak bisa menghasilkan insulin yang cukup ya. Biasanya pada anak-anak muda dan biasanya orang muda yang kurus dan berat badannya normal dan dia rentan untuk terjadi komplikasi ketoasidosis. Ini didapat pada anak muda. Jadi dia dari sejak lahir pankreasnya itu tidak bisa menghasilkan insulin dengan baik. Jadi harus selalu disuplai dengan insulin, selalu diberikan insulin untuk dia. Dan gejala-gejalanya kalau kita punya anak-anak atau cucu kita lihat berat badannya kok nggak bertambah-tambah ya, sering kencing, sering merasa lapar, pusing ya, kemudian matanya sering kabur, dia mengeluh kok nggak bisa lihat dengan jelas, adanya terjadi infeksi berulang-ulang, batuk pilek berulang-ulang, ya mulutnya sering kering ya, karena sering haus juga, dan perut kadang-kadang mual, nyeri perut, dan dengan masalah-masalah tersebut dia sering marah-marah dan tersinggung. Kalau kita punya anak-anak atau cucu-cucu kita begini, baiknya dipisahkan kepada dokter. Ada juga tipe 2. Tipe 2 ini yang paling banyak didapat. Ada sekitar 90% penderita diabetes tipe 1, tipe 2, 90%-nya adalah tipe 2. Dan ini biasanya pada orang-orang yang lebih berumur di atas 20-30 tahun ke atas ya. Ini di sini katanya insulinnya diproduksi, tetapi tubuhnya tidak bisa menggunakan insulin. Insulin itu diproduksi oleh pankreas dan tidak dapat digunakan insulinnya, walaupun ada insulinnya ya, tidak dapat digunakan dengan baik ya. Biasanya berkembangnya penyakit secara perlahan-lahan sehingga kita tidak menyadari yang kita ada diabetes ya. Dan ini biasanya dapat dikontrol hanya dengan kita dapat kontrol dengan mengatur makanan kita dan berolahraga. Dan kadang-kadang kita harus menggunakan tablet atau menggunakan injeksi insulin untuk mengontrol akan gula darahnya. Apa perbedaannya? Katanya tipe 1 biasanya usia muda, tipe 2 setengah baya atau lebih tua ya. Perkembangannya cepat, perkembangannya agak lambat di tipe 2, tipe 1 karena tidak adanya insulin sama sekali, perkembangannya sangat cepat. Dan rentan untuk ketosis. Ketosis itu adalah komplikasi dari diabetes yang sangat membahayakan ya. Yang tipe 2 tidak terlalu rentan, tapi akan bisa juga terjadi ketosis ya. Dan biasanya yang tipe 2 mengalami resistensi insulin, tapi yang tipe 1 kekurangan insulin. Tipe 2 banyak insulin, tapi tidak bisa digunakan, tapi tipe 1 tidak dapat memproduksi insulin. Berat badannya berkurang ya, ini biasanya orang-orang di tipe 2, orang-orang yang agak gemuk, dan ada sejarah menderita diabetes pada keluarganya. Ada satu lagi tipe pada ibu hamil, namanya diabetes gestasional ya. Jadi wanita-wanita hamil hati-hati, kadang-kadang gula darahnya juga naik ya. Oke, biasanya pada 3 bulan kehamilan pertama masih bagus-bagus juga, tapi dengan berkembangnya kehamilan gula darahnya mulai berkembang ya. Dan yang nggak baiknya pada wanita yang hamil ini biasanya setelah melahirkan harusnya gula darahnya turun, tapi katanya 10-50% akan berkembang menjadi diabetes tipe 2 ya. 5 tahun kemudian jadi ibu-ibu yang gula darahnya tinggi, yang sedang hamil, hati-hati harus tetap menjaga makanan walaupun setelah melahirkan ya, setelah melahirkan. Jadi takutnya berkembang menjadi diabetes tipe 2.
yang betul-betul yang sesungguhnya, ya. Apakah gejala-gejalanya sih? Ya, gejala-gejala diabetes itu, nah ini yang perlu kita ketahui sehingga kita harus memeriksakan, mmm, check up lah, kita bilang medical check up ke rumah sakit ya. Karena kalau kita terlambat ya mungkin akan terjadi komplikasi yang kita tidak bisa perbaiki lagi. Yang paling sering gejala-gejalanya adalah poliuria. Poliuria itu sering kencing ya. Jadi sebentar-sebentar kok kencing, sebentar-sebentar kencing, malam hari lebih sering lagi kencingnya ya. Kemudian polidipsia, karena kita sering kencing, kita sering haus. Kita sering haus sehingga kita ingin minum terus dan minum terus ya, itu namanya polidipsia. Kemudian karena gula darah kita tidak terpakai sehingga badan kita merasa lapar terus, polifagia. Polifagia itu ingin makan terus padahal gulanya tidak bisa digunakan. Jadi badan kita meminta gula, meminta energi-energi tapi tidak bisa digunakan, energinya, gulanya tidak bisa digunakan karena terjadi resistensi dari insulinnya sehingga kita merasa lapar terus ya. Jadi sering kencing, sering haus dan sering lapar. Dan ada juga yang terjadinya infeksi berulang-ulang, kok infeksinya lagi. Kadang-kadang kita kesal lihat anak kita atau lihat kita sendiri, kenapa terjadi infeksi yang berulang-ulang. Kemudian mulut sering kering ya, karena sering kencingnya, pandangan mulai kabur. Hati-hati dengan pandangan-pandangan kabur, bukan hanya masalah di mata saja, tapi itu adalah masalah sistemik dengan diabetes ya. Dan berat badan menurun yang tidak bisa um, kita cegah gitu ya, tidak bisa kita ketahui kenapa berat badan saya kok turun-turun terus ya. Kenapa demikian ya, padahal kita tidak diet, kita makan biasa, tapi kok berat badannya tetap menurun. Dan cepat merasa lelah, ngantuk, dan lain-lain. Kalau saudara-saudara sekalian mengalami hal-hal demikian, mungkin ini tidak berbarengan semua saat gejala-gejalanya. Mungkin salah satu ya gejala atau 2 gejala, 3 gejala di sini, tolong saudara-saudara periksakanlah kepada dokter saudara-saudara ya. Oke, ini dia banyak makan, banyak minum, lemah dan lesu, sering buang air kecil ya. Kemungkinan apa penyebab dari diabetes? Faktor keturunan. Kalau orang tua kita ada diabetes, kita bisa mendapat diabetes. Bukan hanya orang tua kita, kakek nenek kita kalau mempunyai diabetes, sebagai anaknya atau cucunya bisa menderita diabetes. Jadi kalau kita sudah punya keturunan, faktor keturunan, berhati-hatilah. Kita bilang sudah lampu kuning. Jagalah makanan, ya, jagalah masalah kita punya olahraga, jaga kita punya kesehatan tubuh kita ya, sehingga diabetesnya itu mungkin tidak akan lebih cepat muncul pada kita ya, karena dari faktor gennya saja dari orang tua kita sudah bisa mendapatkan gen tersebut sehingga kita bisa mendapatkan diabetes. Tidak bisa kita salahkan orang tua kita, tidak bisa kita salahkan kakek nenek kita. Kenapa mereka ada diabetes? Itulah yang Tuhan berikan bagi kita ya. Jadi kita harus lebih hati-hati menjaga akan kesehatan tubuh kita. Dan orang-orang yang kelebihan berat badan. Ya, jadi itu salah satu faktor pencetus obesitas. Riwayat diabetes selama kehamilan itu yang saya sudah bilang, diabetes gestasional. Ada infeksi virus yang merusak akan pankreas kita dan juga kerusakan autoimun yang memperberat akan kerusakan di pankreas kita ya. Nah, ada faktor resiko. Ini yang faktor resiko yang kita bisa itu, faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Tidak bisa dimodifikasi riwayat keluarga dengan diabetes. Iya, kita tidak bisa merubah keturunan kita ya. Kemudian umur, bertambahnya usia, bertambah risiko untuk munculnya diabetes. Dari penelitian didapat dalam kedokteran, siapapun juga dengan bertambahnya umur akan kena diabetes. Saya tidak ada keturunan diabetes. Orang tua saya tidak ada, kakek nenek saya tidak ada diabetes. Tapi dengan bertambahnya umur saya, kalau saya tidak menjaga akan kesehatan kita, pola hidup saya akan kena diabetes. Saudara-saudara berdoa saja, ya berdoa saja dengan bertambahnya umur.
mudah-mudahan tidak kena diabetes, atau mudah-mudahan ya kita sudah dipanggil Tuhan jadi tidak kena diabetes ya. Jadi kita harus hati-hati. Dengan bertambahnya umur, kalau kita tidak jaga, akan kena diabetes ya. Riwayat pernah menderita diabetes gestasional, yaitu kita juga tidak bisa modifikasi lagi, dan riwayat lahir dengan berat badan anak kecil ya, itu anak kecil kurang dari 2,5 kilogram. Ini faktor-faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Nah, faktor-faktor yang bisa kita atur. Berat badan lebih, kita kurangi berat badan kita. Kurangnya aktivitas fisik, rajin-rajinlah berolahraga. Hipertensi, sering-seringlah berkonsultasi dengan dokternya. Mungkin kita bisa mengatur makanan kita, dan kita bisa juga mungkin kalau perlu obat, kita mengontrol tekanan darah kita. Dislipidemia ini adalah kelebihan kolesterol di dalam badan kita ya. Jadi kita bisa atur makanan kita sehingga kolesterolnya tidak terlalu tinggi. Diet yang tinggi gula dan rendah serat itu adalah hal-hal yang bisa menyebabkan kita mendapat diabetes ya, sebagai faktor risiko. Nah, bagaimana kita mendiagnosa diabetes? Kita ada gejala klasik yang tadi, sering kencing, sering haus, dan sering lapar, ditambah pemeriksaan gula darah kita ya tanpa puasa lebih dari 200, atau kita bilang ada yang sering 3P itu, sering kencing, sering lapar, dan sering haus. Kalau gula darah puasanya harus lebih dari 126. Saya yakin ada saudara-saudara sekalian juga bisa banyak sekarang alat-alat untuk periksa gula darah ya, hanya diperiksa di jari ya, di jari, ditusuk di jari, masukkan, teteskan satu tetes ke dalam alatnya, dan akan keluar angkanya nanti ya, dan akan keluar nanti angkanya. Nah, ini dia alatnya. Jadi ditusuk sedikit, masukkan darahnya, didekatkan kepada stick itu yang hitam itu, nanti akan keluar dia punya angkanya. Berapa kita punya gula darah ya, berapa kita punya gula darah. Apakah komplikasi, apakah yang kita takutkan dari diabetes? Banyak sekali, dari ujung kepala sampai ujung kaki akan terjadi komplikasi dalam badan kita kalau kita tidak mengontrol akan diabetes kita dengan baik. Gagal ginjal. Ini adalah diabetes adalah salah satu penyumbang tertinggi gagal ginjal selain hipertensi. Dia pasien-pasien yang saya rawat, saya kebetulan bagian dari penanggung jawab dari ruang hemodialisa di rumah sakit yang saya bekerja, hampir 90% ya, hampir 90%, 80-90% hanya karena dicuci darah pasien-pasien hanya karena gagal ginjal karena diabetes ya, gagal ginjalnya karena diabetes. Yang dari hipertensi juga cukup banyak, nanti kita harus jaga juga ya. Kemudian terjadinya stroke, ya, kita tahu ya, perdarahan atau penyumbatan pada pembuluh darah di otak. Kebutaan, ini yang kita tidak sukai ya, kebutaan. Ya, jadi dia merusak akan saraf-saraf dari mata kita, diabetes tersebut. Penyakit jantung ini bisa terjadi penyumbatan di pembuluh darah di jantung sehingga terjadi serangan jantung. Adanya hipotensi ya, ini karena terjadinya penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah di alat vital kita ya, dan adanya kelumpuhan. Jadi dari stroke dari kepala sampai ke kaki itu adalah komplikasi diabetes yang kita tidak inginkan ya, tidak kita inginkan. Jadi risiko dari komplikasi kita rentan terjadi dibandingkan dengan yang tidak ada diabetes, 3 orang yang diabetes itu 3 kali lebih rentan terhadap penyakit jantung dan stroke. Terjadinya neuropati diabetes itu biasanya yang kakinya baal-baal, kakinya tidak kesemutan, dan lain-lain, ada sekitar 50% setelah menderita sekitar 25 tahun diabetesnya. Kemudian 50% bisa diamputasi kakinya, dipotong karena luka yang tidak sembuh-sembuh atau luka yang menyebabkan bisa menyebabkan akan kematian, jadi harus dipotong kakinya ya, sehingga infeksinya tidak naik ke atas. Dan resikonya juga 17 kali orang yang diabetes mendapat gangguan ginjal. Wow, tinggi sekali daripada orang-orang yang tidak pernah ada diabetes. Dan setelah 15 tahun, 20% penderita diabetes akan mengalami gangguan penglihatan, dan yang tidak enaknya 6% mengalami kebutaan. Oke, konsekuensinya, komplikasinya kerusakan mata ya, kerusakan ginjal, kerusakan jaringan saraf, serangan jantung, tekanan darah tinggi, stroke, kaki diabetes diamputasi. Oke, ini kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini, ini adalah penyumbatan. Penyumbatan ini karena lemak. Lemak ini bisa disebabkan oleh diabetes, karena diabetes itu mengganggu metabolisme dari kolesterol sehingga terjadi kolesterol yang tinggi, sehingga terjadi penyumbatan di kaki ini. Di kaki ini kita biasa merasa yang tidak nyaman, panas,
kemudian kesemutan, kalau orang Sunda bilang baal-baal ya, kemudian rasa rasa seperti kebal di situ di kakinya karena terjadinya penyumbatan aliran darah yang tidak baik. Jadi kalau terjadi luka nanti di kakinya akan terjadi penyembuhan yang lama atau akan terjadi kerusakan yang lebih tidak baik lagi. Ya, lebih tidak baik lagi atau kakinya bisa membusuk karena tidak ada suplai darah. Nah, ini yang luka yang tidak ada suplai darah lagi ya, di sini juga di belakang, lukanya ini tambah lama akan tambah besar, tambah merusak ya, sehingga dia akan merusak jaringan-jaringan di sekitar sini sehingga akan jadi busuk karena suplai darah untuk daerah tersebut tersumbat oleh karena penumpukan lemak karena diabetes. Nah, ini juga adalah kaki yang tidak disuplai oleh darah yang baik ya sehingga busuk dia punya jari-jarinya. Ini biasanya kalau sudah hitam gini tidak akan bisa hidup lagi, biasanya kita akan potong jari-jarinya. Biasanya kalau dengan yang merah-merah ini kita akan amputasi di bawah lutut biasanya biar infeksi yang berat ini tidak naik sampai ke atas tubuh yang bisa menyebabkan kematian. Dan ini yang sudah diamputasi ya, sudah diamputasi. Dia punya salah satu jarinya, yang sebelahnya lagi calon diamputasi ini jarinya karena sudah mulai hitam, sudah tidak hidup lagi dia punya jarinya. Oke, kalau stroke terjadi penyumbatan di sini, penyumbatan di dalam pembuluh darah ya kita lihat di sini sehingga jaringan di otak ini rusak. Kalau dia penyumbatan di jaringan otak sebelah kiri, stroke-nya sebelah kanan. Kalau jaringan kenanya di sebelah kanan, yang lemah badan kita yang sebelah kiri, berlawanan ya. Ini penyumbatan. Ada juga yang kita bilang perdarahan ya. Ini kalau di CT scan. Kalau di CT scan ini yang normal, kalau kita punya otak, di sini yang terjadi penyumbatan. Inilah yang rusak, jaringan yang rusaknya. Cukup besar, hampir setengah dari otak kita kena ya. Jadi makanya lumpuhnya itu akan terkena seluruh badan, setengah badan maksudnya setengah badan ya. Nah, ini di jantung. Di jantung ini terjadi apabila terjadi penyumbatan di pembuluh darah di jantung sehingga rusak akan jaringan-jaringan di sini. Sehingga rusak akan jaringan-jaringan di jantung yang di bawahnya ini sehingga terjadi serangan jantung. Ini terjadi penyumbatan di pembuluh darah jantung. Ini yang disebut serangan jantung ya, serangan jantung. Nah, kita harus mengelola diabetes. Kita sudah tahu kita diabetes, kita harus mengelola diabetes ya sehingga kita akan terhindar dari komplikasi-komplikasi yang tidak baik tersebut dengan menjaga gula darah kita. Bagaimana kita mengelola diabetes? Biasanya kita akan mendengar pelajaran-pelajaran di internet juga banyak pelajaran-pelajaran bagaimana kita mengontrol gula darah kita. Kita harus menjaga makanan kita harus berolahraga dan kita kalau perlu digunakan juga akan obat-obatan. Obat-obatannya. Oke. Itu dia punya itu dan makanannya. Oke, ini makanannya ini adalah kita harus mengatur karbohidrat, lemak, dan kolesterol. Ada dia punya ukuran-ukurannya, tapi untuk mempermudahnya saja, jangan kita nanti harus timbang-timbang segala untuk mempermudahnya, kurangilah kita punya karbohidrat, ya kurangi jumlah makanan kita punya nasi, roti, atau mie, kurangi dari setengah dari yang kita makan biasanya. Kalau kita sudah diabetes kurangi setengahnya. Lemak-lemak juga kita kurangi sehingga kolesterol kita tidak naik ya. Oke, jadi yang prinsipnya kurangi karbohidrat, kurangi manis-manis, kurangi tepung-tepungan ya, kurangi tepung-tepungan. Ada pasien saya, dok saya udah atur sekali makanannya, saya tidak nasi, saya sudah ganti dengan nasi merah, makanannya juga sudah sedikit. Tapi kenapa masih tinggi? Ibu makan apa lagi? Saya hanya makan kerupuk dok setiap kali itu ada cemilan kerupuk, ada juga kalau di Bandung ini bala-bala ya mereka bilangnya bala-bala itu ya. Nah itu saya makan dok untuk kita punya cemilan katanya. Bala-bala ada tepungnya kan Bu ya? Ada. Nasi pisang goreng ada tepungnya? Ada. Kerupuk terbuat dari mana? Dari tepung. Semua tepung-tepung itu akan menaikkan kita punya gula karena itu adalah karbohidrat ya. Proteinnya juga dijaga, katanya garam juga kita jaga dan seratnya kita perbanyak. Olahraga. Keuntungan dari gerak badan itu memperbaiki transportasi dan penggunaan oksigen, memperkuat otot dan memperkuat tulang, membakar kelemahan lemak, meningkatkan kekebalan tubuh, membuat tidur lebih baik dan menurunkan kadar gula dalam darah. Semua pasien diabetes harus olahraga karena itu adalah bagian dari pengobatan diabetes. Harus olahraga, harus ya.
kemudian latihan biasanya 3 sampai 5 kali, tapi kedokteran olahraga menyebutkan setiap hari lebih bagus selama 30 menit sekali. 30 menit ya setiap hari harusnya. Bagaimana dengan hari Sabtu? Itulah kelebihan kita, Tuhan membantu kita, jadi hari Sabtu mungkin kita tidak perlu olahraga ya. Tapi kalau bisa olahraga um, 3, maksimum 5 kali, 6 kali lah seminggu ya, 6 kali lah seminggu itu lebih baik ya. Karena olahraga itu akan memperbaiki sensitivitas insulin sehingga memperbaiki gula darah kita hanya dengan olahraga ya. Kemudian konsultasilah ke dokter Anda ya. Obat-obat untuk diabetes tipe 1 karena tidak ada produksi insulin oleh pankreasnya hanya bisa diberikan suntikan insulin. Ya, jadi ada kalau kita punya anak atau cucu diabetes tipe 1 kasihan harus disuntik terus setiap hari untuk mensuplai akan insulinnya. Untuk tipe 2 biasanya ada tablet-tablet untuk diabetes juga kita biasanya berikan insulin ya. Ini dia disuntiknya di situ bisa di lengan, bisa di perut, bisa di paha ya insulin ini. Ini insulin. Ada pengukurannya berapa unit yang harus diberikan. Bisa di perut insulin juga ya. Oke, baik. Itulah mengenai diabetes ya, diabetes. Jadi Tuhan sudah memberikan satu organ dalam badan kita, pankreas. Pankreas. Pankreas itu ada kita bilang ada sel-selnya ya, kita bilang ya. Di situ ada beta sel, ada alfa sel, ada yang lain sel-sel yang lain ya. Di situ dan sel tersebut pankreas kita itu persis hanya di belakang dari lambung ya. Ukurannya juga tidak kecil, tapi dia menghasilkan insulin. Insulin itu yang mengontrol metabolisme di badan kita untuk mendapatkan energi. Saya bernapas, saya berbicara, saya menggerakkan jari saya itu sebuah karena kerja insulin menarik akan gula darah ke otot-otot yang kita gunakan sehingga otot tersebut bisa bekerja. Dengan tidak bekerja baiknya insulin, kekurangan insulin atau insulin resisten di mana insulinnya ada tapi tidak bekerja, tidak bisa bekerja dengan baik, tidak bisa digunakan dengan baik, kita akan mendapatkan gula darah yang tinggi. Itulah diabetes, itulah diabetes. Mencegahnya diabetes adalah dengan lifestyle. Ya, lifestyle kita. Kita harus mencegah. Kita sudah mengerti tentang new start. Ya, kalau kita bisa melakukan itu dengan baik, kita akan terhindar dari gula darah yang tinggi. Bagi yang belum pernah kena diabetes, tidak ada faktor keturunan, tetap lakukanlah new start lifestyle itu sehingga kita bisa terhindar dengan bertambahnya umur, kita bisa terhindar tidak mendapatkan diabetes pada masa-masa umur yang tua kita, ya umur tua. Kemudian juga bagi yang sudah diabetes, untuk mencegah komplikasi kita harus menjaga juga akan pola hidup kita ya, pola hidup kita sehingga kita akan terhindar dari komplikasi diabetes. Level gula darah kita tetap stabil, tetap dalam batas toleransi atau dalam batas normal sehingga kita tidak dapat komplikasi dari diabetes tersebut. Baik, mungkin itulah saya tidak mengharapkan ada saudara-saudara sekalian yang akan menderita diabetes ya, tetapi kalau saudara-saudara bisa menjaga pola hidup, mudah-mudahan tidak akan kena diabetes. Bagi yang sudah kena diabetes, jaga tetap pola hidup sehingga akan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang saya ingin karena saya memang berkecimpung dalam cuci darah, saya ingin mengatakan sekali lagi, mungkin 5 menit lagi ya Pendeta Dale, dalam cuci darah tersebut sangat kasihan karena akan cuci darah setiap 2 kali seminggu. Dia punya schedule-nya biasanya Senin, Kamis, Selasa, Jumat, Rabu, Sabtu untuk cuci darah ya, untuk cuci darah tersebut dan memakan waktu. Harus ada yang ngantar, harus ada yang menjaga selama dia cuci darah ya. Dan karena sekarang BPJS sih gratis sekarang untuk cuci darah, jadi aman. Orang-orang yang cuci darah itu tidak harus membayar Rp1 pun karena di-cover oleh BPJS, tetapi akan memakan waktu. Orang yang bekerja akan kekurangan mobilitasnya sehingga bekerjanya juga terganggu ya, hanya harus cuci darah untuk memperpanjang hidup. Cuci darah itu akan mengurangi racun-racun, cairan-cairan yang biasanya keluar di kencing, sekarang karena ginjalnya rusak, kencingnya tidak keluar dengan baik, racun-racun juga tidak keluar dengan baik, cairan juga tidak keluar dengan baik, maka digantikan oleh mesin.
Dan dulu waktu sebelum ada BPJS, pasien-pasien yang cuci darah, walaupun dia sangat-sangat kaya, kita sudah anggap miskin. Kenapa? Akan habis uangnya untuk memperpanjang hidup aja dengan cuci darah. Sangat kasihan, sangat kasihan. Jadi baiklah orang-orang yang diabetes, tapi banyak juga yang hipertensi, yang cuci darah, dan penyakit-penyakit ginjal lain yang menyebabkan cuci darah. Jagalah ya, yang diabetes, jagalah level gula darah sehingga tidak akan merusak akan ginjal kita, karena itu adalah pemberian Tuhan yang sangat baik yang harus kita jaga, mudah-mudahan pelajaran mengenai diabetes ini, pencegahannya ya, diabetes ini dapat kita praktekkan dalam hidup kita, baik yang belum kena maupun yang sudah terkena diabetes. Terapkanlah pola hidup sehat ya, New Start atau Celebration atau hidup sehat, sehingga kita dapat selalu kesehatan yang baik. Terima kasih atas perhatiannya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.